Shalom. Terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah berhentilah merendahkan orang lain. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Efesus 2 ayat 14 terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, manusia memiliki kecenderungan alami untuk mengelompokkan diri. Kita sering membuat garis pemisah antara kelompok kita dan kelompok mereka. Sayangnya, garis pemisah ini seringkali berubah menjadi tembok kesombongan di mana kita merasa kelompok, suku, status sosial, atau bahkan tingkat kerohanian kita lebih baik daripada orang lain. Saat kita merasa lebih tinggi, di saat yang sama kita mulai merendahkan mereka yang berbeda. Namun, karya keselamatan Kristus memanggil kita untuk berhenti membangun tembok-tembok tersebut. Surat Efesus ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang terdiri dari dua kelompok besar yang saling bermusuhan, orang Yahudi dan orang non-Yahudi, atau bangsa-bangsa lain. Pada masa itu, orang Yahudi merasa diri mereka adalah umat pilihan yang suci dan sering memandang rendah orang non-Yahudi. Sebaliknya, orang non-Yahudi juga membenci arogansi orang Yahudi. Ada tembok pemisah yang tebal berupa kesombongan dan perseteruan. Namun, ayat ini dengan indah menyatakan bahwa Kristus adalah damai sejahtera kita. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Yesus telah merubuhkan tembok pemisah itu. Di hadapan salib Kristus, tidak ada lagi orang Yahudi yang lebih hebat atau orang non-Yahudi yang lebih hina. Keduanya sama-sama berdosa, dan keduanya sama-sama diselamatkan hanya oleh anugerah. Salib meratakan tanah tempat kita berpijak. Tidak ada ruang bagi siapapun untuk merasa lebih tinggi dari yang lain. Jika Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk merubuhkan tembok perseteruan dan kesombongan, siapakah kita sehingga berani membangunnya kembali? Setiap kali kita memandang rendah orang lain, entah karena pendidikannya lebih rendah, pekerjaannya tidak sekeren kita, penampilannya kurang menarik, atau masa lalunya lebih kelam, kita sedang membangun kembali tembok pemisah yang sudah dihancurkan oleh Yesus. Berhentilah merendahkan sesama. Ingatlah bahwa orang yang kita pandang sebelah mata itu adalah pribadi yang juga sangat berharga di mata Tuhan, yang untuknya Kristus rela mati. Marilah kita memandang setiap orang dengan kacamata anugerah, menghargai mereka sebagai saudara yang setara di hadapan Allah. Mari kita merenungkan sejenak. Adakah tembok pemisah berupa prasangka atau perasaan lebih unggul yang diam-diam masih kita bangun terhadap seseorang atau kelompok tertentu? Maukah kita meminta Tuhan merubuhkan tembok kesombongan itu hari ini? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu yang telah mempersatukan kami dan merubuhkan segala tembok perseteruan. Ampunilah kami jika selama ini kami masih sering merasa lebih hebat dan memandang rendah sesama kami karena berbagai perbedaan. Ya Roh Kudus, hancurkanlah kesombongan di dalam hati kami. Berikanlah kami kerendahan hati untuk memandang setiap orang sama berharganya di mata-Mu, sehingga hidup kami memancarkan damai sejahtera yang daripadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.